ingin menjelaskan kepada masyarakat tentang simpang Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkapkan ada transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan membuat gaduh. Secara spesifik, mayoritas transaksi janggal itu ditemukan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Harus diakui, awal mula terciumnya keberadaan transaksi janggal ini bermula dari peristiwa penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Mario Dandi yang merupakan anak dari pegawai Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo kerap mengunggah kemewahan di media sosialnya, mendapat respon dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui media sosialnya. Penyelidikan berlanjut. Harta fantastis Rafael Alun Trisambodo yang tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat Direktorat Jenderal Pajak mengungkap fakta mencengangkan. Dalam perkembangan penyelidikan kasus ini, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga ketua tim pergerakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu menyatakan pihaknya telah menyampaikan temuan ini kepada Menteri Keuangan dan PPATK untuk dilacak. Rabu 8 Maret 2023 di kampus Universitas Gajah Mada, Mahfud MD menyebutkan ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya sudah dapat laporan yang pagi-pagi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang. Pihak nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini kita ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara, kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, akan saya sampaikan mendahului berita hoax. Ini yang saya sampaikan yang tidak hoax, ada datanya tertinggi. Sementara itu melalui Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukum berat berupa pemecatan kepada Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat Dijen Pajak itu dinilai terbukti melanggar disiplin berat berupa ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN. Tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan ihwal transaksi janggal di rekening Rafael Alun Trisambodo inilah yang mengawali temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Pernyataan Menko Polhukam ini pun mendapat sorotan publik. Sebab Kementerian Keuangan menyatakan belum pernah menerima informasi sebagaimana yang disampaikan Mahfud MD. Jadi saya sampai hari ini karena menerima suratnya tadi pagi, jadi saya belum melihat angkanya ya. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan berbicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan. Angkanya itu dari mana? Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, begitu dan Pak Trump. Itu saya tanya kepada Pak Iwan cara mendeteksi mana datanya seperti apa, karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang di dalam hal ini ada lampirannya 3 sama alamat itu nggak ada satupun angka. Respon Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan pada Sabtu 11 Maret 2023 ini membuat publik makin penasaran. Sebab secara tegas Menko Polhukam menyatakan transaksi mencurigakan tersebut ada di lingkungan Kemenq.
Polemik berlanjut. Publik menyebut transaksi janggal 300 triliun terkait tindak pidana korupsi. Informasi ini kemudian dibantah Mahfud MD bahwa yang dimaksudkan adalah seputar tindak pidana pencucian uang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk bertemu. Pasca pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan belum menerima informasi sebagaimana yang diterima Menko Polhukam Mahfud MD seputar transaksi janggal senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Sementara Mahfud MD menegaskan tidak ada pernyataan yang salah baik dari dirinya maupun dari Sri Mulyani soal transaksi janggal 300 triliun tersebut. Mahfud menjelaskan bahwa dugaan adanya transaksi janggal tersebut adalah tindak pidana pencucian uang, bukan korupsi. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang. Bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Kalau semangatnya sama, tidak ada yang salah dari keterangan Bu Sri Mulyani dan tidak ada yang salah juga dari saya. Kita bicara satu ASN dan tugas mencegah korupsi di lingkungan kementerian. Saya bicara undang-undang tindak pidana pencucian uang yang itu kita buat dengan sadar karena korupsi itu hanya bisa mampu menyelesaikan sedikit. Sedangkan pencucian uang ini kejahatan luar biasa yang jumlahnya lebih banyak dari korupsi. Dan ini dibiarkan. Terbiarkan, bukan dibiarkan. Maka mari kita mulai sekarang. Tidak ada masalah untuk itu.